Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Sabtu 2 Mei 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bangun dari tidur kita, bernafas, dan menikmati kasih Tuhan yang baru setiap pagi. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berada di dalam kendali-Nya. Marilah kita siapkan hati jiwa raga kita menyatu dalam renungan dari Mazmur 30 ayat 5 sampai ayat 13. Kita satukan hati, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus melalui doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mengisi semuanya itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu memahami akan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Karena itu perkenankan bahwa Roh Kudus akan terus menguasai kami, menuntun kami, agar kami boleh mendengar, memahami dengan sungguh. Sehingga kehidupan kami hari ini Tuhan adalah kehidupan yang sungguh mempermuliakan Engkau. Berkatilah setiap hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai ayat 13. Firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika aku hidup sentosa, aku pernah berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, barulah aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut? Kalau aku turun ke dalam liang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kebungku Kau tanggalkan, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan tidak berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Mengingat penyertaan Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, salah satu perilaku yang sangat perlu diwaspadai dalam kehidupan ini adalah perilaku lupa diri. Akibat lupa diri, seseorang dapat menjadi sombong dan angkuh, serta dengan sendirinya menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Seseorang yang lupa diri akan melupakan segala kebaikan-kebaikan orang lain, bahkan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sikap ini bisa saja terjadi pada semua orang, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, firman Tuhan hari ini menyapa orang percaya untuk waspada dengan sikap lupa diri. Saudara, melalui penyertaan Tuhan dalam hidupnya, pemazmur memperoleh berbagai berkat keberhasilan. Keberhasilan demi keberhasilan mengantar pemazmur ke tempat yang tinggi dan terhormat. Namun sangat disayangkan, karena pencapaian itu ternyata membuat pemazmur menjadi sombong. Dalam pencapaiannya pemazmur berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Pencapaian telah membuat pemazmur menjadi lupa diri yang memuncak
pada lupa akan penyertaan Tuhan. Namun dalam situasi itu Tuhan menegurnya. Teguran Tuhan membuat pemazmur terkejut sekaligus tersadar dari sikap lupa diri. Kesadaran ini kemudian mengantarkan pemazmur untuk bertobat sembari bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa sikap lupa diri bisa juga terjadi pada orang percaya, seperti yang terjadi pada pemazmur. Tuhan tidak akan diam ketika sikap lupa diri terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tuhan pasti akan menegur dengan caranya. Namun apakah setiap orang mau ditegur oleh Tuhan? Karena itu mari memahami bahwa teguran dari Tuhan, entah itu lembut atau keras, menjadi bentuk kasih-Nya kepada anak-anak-Nya agar tidak lupa diri. Amin. Mari kita satu menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Ya Tuhan yang setia, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, meneguhkan, tetapi juga menegur kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau yang mengubah ratapan menjadi tarian dan duka cita menjadi sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan setiap kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Baik dalam sakit penyakit, masalah keluarga, tekanan ekonomi, ataupun pergumulan iman. Tuhan, ingatkan kami dan kami sungguh menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Bahwa penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah tetap menaungi kami. Karena itu kami percaya bagi kami yang lemah dihiburkan, bagi kami yang berduka cita dikuatkan, dan berikanlah jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan. Berdoa untuk setiap keluarga, berdoa bagi semua jemaat, berdoa bagi lingkungan di mana kami berada. Biarlah semua kehidupan kami akan terlihat bahwa penyertaan Tuhan nyata. Kami angkat ungkapan syukur kami Tuhan untuk semua yang terbaik yang Tuhan nyatakan melalui kesehatan kami, bahwa kami boleh sembuh dari sakit penyakit, untuk semua perjuangan-perjuangan kami dan kami boleh mendapatkannya, atas pertambahan usia kami, atas tercapainya semua yang boleh kami kerjakan, entah melalui pendidikan anak-anak kami, ataupun juga ketika kami boleh mencapai apa yang kami perjuangkan selama ini. Tuhan memberkati pelayanan kami, agar pelayanan itu tetap memuliakan Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami, berkati daerah di mana Tuhan menempatkan kami. Keadilan dan kasih Tuhan akan senantiasa nyata. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari ini. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, pergilah dengan damai, tetap percaya dan terus ingat penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua.